Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yaitu jenis-jenis sistem politik atau macam-macam sistem politik. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengatakan jika demokrasi Indonesia lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Soekarno, demokrasi Indonesia meletakkan efeknya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dikutip dari buku Indonesia Menggugat 2001 dan di bawah bendera Revolusi 2014, demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Demokrasi yang diinginkan Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Prancis, karena demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis hanya membutuhkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Soekarno mengonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia dan tertuang dalam pemikirannya, yaitu Marxisme. Ada 3 pokok atau yang disebut sebagai trisila dalam Marxisme, yaitu yang pertama sosio-nasionalisme, yang berarti nasionalisme Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri, jadi bukan nasionalisme yang kaufinis. Yang kedua, sosio-demokrasi, yang artinya bahwa demokrasi yang dikehendaki Soekarno bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan, apapun agamanya. Sementara Muhammad Hatta menilai jika demokrasi masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme. Kolektivisme ini mewujud dalam sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan ini berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dalam sistem demokrasi barat yang sifatnya individualistis. Di Indonesia, sebelum menggunakan sistem demokrasi Pancasila, Indonesia pernah menggunakan bentuk demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial adalah penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Dengan dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat, maka presiden terpilih
tersebut akan mendapatkan mandat secara langsung oleh seluruh rakyatnya. Selain Indonesia, negara yang menerapkan sistem presidensial diantaranya Amerika Serikat, Filipina, Argentina, Myanmar, Brazil, Colombia, Meksiko, dan negara lainnya. Yang kedua, Indonesia juga pernah menggunakan sistem parlementer. Sistem parlementer menggunakan dua konsep, yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, kepala negara adalah seorang raja, ratu, atau presiden. Sedangkan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Negara yang menggunakan sistem ini biasanya negara berbentuk kerajaan seperti Inggris, India, dan negara lainnya. Dalam sejarah, Indonesia pernah memakai sistem demokrasi parlementer pada 14 November hingga 12 Maret 1946. Ini terjadi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Sistem demokrasi parlementer diberlakukan setelah jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945. Kejatuhan itu disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden nomor 10/1945 pada 16 Oktober 1945. Kemudian diikuti oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila juga diartikan bahwa paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang wujudnya seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi pada dasarnya merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aspek-aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, aspek formal. Aspek yang mempersoalkan proses dan tata cara rakyat dalam membentuk wakil-wakil dalam badan perwakilan rakyat. Yang kedua, aspek material. Aspek yang mengemukakan gambaran manusia yang memiliki harkat dan martabat. Yang ketiga, aspek normatif. Aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan negara. Dalam demokrasi Pancasila ada dua asas yang merupakan prinsip dasar dan menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan penting untuk memenuhi tujuan penting dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran cinta kepada rakyat, satu padu, tunggal, dan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran, senasib, dan cita-cita dengan rakyat. Pada asas kerakyatan, intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya memenuhi cita-citanya yang satu. Tujuan dari asas ini yaitu agar bangsa Indonesia mempunyai kesadaran dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat sehingga mampu mewujudkan cita-citanya yang satu. Yang kedua, asas musyawarah. Asas yang memperhatikan aspirasi dan keinginan
kehendak seluruh rakyat, jumlahnya banyak, dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Arti dari asas ini yaitu supaya bangsa Indonesia dapat memperhatikan aspirasi dan juga kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan agar mampu mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah akan menjadi media untuk mempersatukan semua pendapat dengan memberikan pengorbanan dan juga kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Kemudian penerapan prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Yang keempat, peradilan yang bebas dan merdeka. Yang kelima, partai politik dan organisasi sosial. Yang keenam, pelaksanaan pemilu. Selain penerapan prinsip demokrasi Pancasila, ada pokok-pokok yang seharusnya ada dalam demokrasi Pancasila. Di antaranya, pertama, dalam pelaksanaannya demokrasi harus berdasar pada nilai-nilai dasar Pancasila seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, di dalam sebuah demokrasi perlu adanya rasa saling menghargai yang menjadi jaminan hak-hak minoritas dan hak asasi manusia secara mendasar. Yang ketiga, urusan ketatanegaraan sepenuhnya berdasar pada sebuah kelembagaan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, demokrasi merupakan cerminan dari kehidupan yang berlandaskan pada hukum seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum Rechtsstaat dan bukannya berdasar hanya pada kekuasaan belaka Majelistat. Peran serta dalam sistem politik di Indonesia merupakan sikap positif terhadap pengembangan politik di Indonesia, di antaranya melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menyukseskan pemilu yang jurdil, musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, mendukung dalam usaha pembelaan negara, menghormati kebebasan hidup agama. Tujuan dari demokrasi Pancasila yaitu agar menjamin hak-hak para rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara, untuk memastikan ketertiban rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, misalnya memilih dalam pemilu, ikut serta dalam pemilihan, menjadi anggota badan perwakilan, memastikan berdirinya dan berjalannya negara kesatuan Republik Indonesia, memastikan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sistem konstitusional, memastikan tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memastikan terjadinya hubungan yang seimbang dan serasi antar lembaga negara. Terakhir, memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Dari pembahasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa demokrasi Pancasila jauh dari makna Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan
Demokrasi ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, pelaksanaannya sesuai dengan Pancasila. Jenis-jenis atau macam-macam sistem politik. Yang kedua adalah kediktatoran atau otoriter. Kediktatoran atau otoriter merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elit. Sistem politik otoriter memiliki beberapa ciri. Yang pertama, negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia. Yang kedua, negara hanya punya satu partai massa tegak. Yang ketiga, pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem kuasa polisi rahasia dengan teknologi modern. Yang keempat, monopoli media massa oleh pemerintah partai berkuasa. Dan yang kelima, adanya kontrol yang kuat melalui kekuatan militer. Sistem politik kediktatoran juga diantaranya yang pertama, pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga, negara berdasarkan kekuasaan. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekret atau poil system. Yang kelima, pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Yang keenam, sistem satu partai politik atau ada beberapa partai tapi hanya ada satu parpol yang monopoli kekuasaan. Yang ketujuh, manajemen pemerintahan tertutup. Kedelapan, tidak ada perlindungan HAM, hak minoritas ditindas. Kesembilan, pers tidak bebas dan sangat dibatasi. 10, badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. 11, penempatan pejabat pemerintahan dengan sistem serta tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi. 12, prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin konstitusi atau undang-undang dasar hanya sebagai lambang saja. Dan terakhir 13, penyelesaian masalah kekerasan dan pemaksaan. Selanjutnya, sistem politik totaliter. Negara yang menggunakan sistem politik totaliter ini biasanya berbentuk rejim autokrasi atau pemerintahan dari segolongan kecil penguasa atau yang biasanya disebut oleh paham komunis atau fasis. Ciri-ciri sistem politik totaliter diantaranya tidak adanya persamaan serta kebebasan pendapat politik. Selanjutnya, semua memiliki kesamaan dalam hal ekonomi. Sistem politik ini dalam hal kewenangannya yang memiliki sifat totaliter serta memaksa. Partai digunakan sebagai kontrol politik serta ekonomi masyarakat. Ideologi dipandang sebagai agama politik. Negara yang menggunakan sistem politik ini adalah Republik Rakyat Cina atau RRC, Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya yang keempat, sistem politik oligarki. Sistem politik oligarki merupakan sistem politik yang dilandaskan pada kekuasaan negara yang dipegang oleh beberapa orang atau golongan elit dengan menggunakan cara apapun agar rakyat dapat mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara.
Golongan elit disebut memanfaatkan negara hanya untuk mencapai tujuan mereka, sedangkan tujuan negara seperti kesejahteraan masyarakat, keadilan, kemerdekaan yang harusnya didapat tidak dapat terwujud. Negara yang menganut sistem ini pada masa dahulu adalah Yunani kuno, namun pada masa sekarang biasanya digunakan oleh negara yang menganut komunis yang berada di bawah kendali anggota presidium, kemudian ditugaskan pada sekretaris jenderal serta wakil-wakilnya. Kemudian perbandingan sistem politik dalam demokrasi liberal, komunis, dan Pancasila. Demokrasi liberal merupakan ciri khas Barat, berfalsafah liberalisme, menganut asas individualis, lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan ekonomi, utamakan kebebasan individu yang sangat luas, mengenal oposisi dan perbedaan, diakui sepenuhnya, multipartai, dan contoh negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, dan lain-lain. Yang kedua, demokrasi komunis. Di dalamnya merupakan ciri khas negara komunis, berfalsafah komunisme, menganut asas negara sentris, mengabaikan HAM, tidak ada kebebasan individu, tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan, monopartai. Contoh negara yang menganut komunisme ini adalah PRC, Kuba, dan lain-lain. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khas Indonesia. Falsafah Pancasila menganut asas kekeluargaan dan gotong royong. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia, memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab, tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang disalurkan secara konstitusional, multipartai. Contoh negara ini adalah hanya Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.